lagi dengan saya di English Corner Belajar Bahasa Inggris Mudah. Di episode kali ini kita akan belajar tentang present future tense dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. So, fungsi dari future tense ini adalah tenses yang kita gunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang belum terjadi atau rencana ya, masih rencana. Nah, dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan degree of certainty-nya atau tingkat kepastiannya. Yang pertama adalah shall or will form, yang kedua adalah be going to form, dan yang terakhir future tense dengan menggunakan rumus present progressive atau present continuous. Oke, saya bahas dulu yang pertama. Bentuk yang pertama adalah shall or will form. Shall or will ini artinya akan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kenapa ada shall dan ada will? So, saya akan jelaskan sedikit bahwa shall itu hanya digunakan untuk subjek I dan we dalam British English. Tetapi dalam American English semua subjek I, you, we, they, he, she, it menggunakan will. Fungsi dari shall or will yang pertama adalah 50% probability, yaitu segala sesuatu yang masih 50% kemungkinannya untuk Anda kerjakan ya. Jadi Anda gunakan jenis ini atau kategori shall or will ini. Lalu yang kedua adalah prediction atau ramalan. Yang ketiga adalah promise atau janji. Yang keempat adalah spontaneous action atau sudden decision. Jadi segala sesuatu yang tidak Anda niatkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir untuk warning atau peringatan. Keterangan waktunya untuk semua jenis future sebenarnya sama aja ya. Bisa dipakai di semua kategori, yaitu ada tomorrow, ada tonight, ada next bla bla bla, misalnya next week, next month, next year. Kemudian ada juga later, kemudian ada juga the day after tomorrow ya. Itu adalah keterangan untuk future. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara membuat kalimatnya. Untuk kalimat positif, subjek dulu, kemudian shall atau will, lalu kata kerjanya. Misalnya, I will check the work tonight. Setelah I will check, ya, kata kerja I will check the work tonight. Kalau Anda mau membuat kalimat negatif, maka tinggal menambahkan not setelah will. So, I will not check the work tonight. Atau will not disingkat won't. I won't check the work tonight. Jika Anda ingin membuat kalimat tanya, yes or no question, will atau shall-nya di depan, lalu subjek, lalu kata kerja. Misalnya, will you check the work tonight? Will you check the work tonight? Kalau iya, jawabannya yes I will. Kalau tidak, no I won't. Nah, sekarang untuk WH question ya. Misalnya saya menggunakan when. When will you check the work? When will you check? Urut-urutannya seperti itu. Oke, mudah sekali cara membuatnya. Sekarang saya akan coba membuat contoh satu persatu ya, berdasarkan fungsinya. Tadi kan nomor 1 fungsinya untuk 50% probability. Jadi kalau saya bilang I will check the work tonight, berarti belum tentu saya periksa kerjaan saya nanti malam ya. Kalau tidak ada halangan ya saya kerjakan. Kalau ada halangan berarti tidak. So, Anda nggak bisa protes kalau misalnya kerjaan belum kelar, karena saya bilang I will check the work tonight. 50% probability. Fungsi yang kedua untuk prediction atau ramalan. For example, in the next 5 years, you will meet a guy who has a beautiful house, for example. Atau you will marry a guy who has a beautiful castle. Prediction. Lalu fungsi berikutnya untuk promise. Kalau Anda pernah dengar di film ya, I will marry you. So promise, I will marry you. You will stay with me for the rest of your life.
Kemudian untuk fungsi yang berikutnya adalah spontaneous action atau sudden decision. Jadi segala sesuatu yang tidak Anda rencanakan ya. Misalnya setelah Anda kerja, pulang kantor, Anda mau pulang ke rumah langsung. Nah, ternyata teman Anda tiba-tiba ngajak nih jalan-jalan, nonton bioskop misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang bersifat spontan. So you can say, after work we will watch movie. We will watch movie. Kemudian yang terakhir adalah warning atau peringatan. Misalnya Anda memperingatkan seseorang ya, don't play near the lake. It is dangerous and if you're not careful, you will fall into the lake. You will fall into the lake. Jadi itu peringatan. Okay? Now, can you please make your own version? So, berdasarkan fungsinya, 5 fungsi tadi, coba Anda bikin kalimat Anda sendiri. If you still confused, kalau Anda masih bingung how to make it, you can leave your comment. Anda bisa tinggalkan pesan di bawah. Saya akan coba jawab. Bentuk yang berikutnya, saya akan langsung lanjut ya, yaitu yang be going to form. Nah, be itu apa sih? Be yang dimaksud di sini adalah to be, am, is, are. Kemudian going to, lalu verb one. Jadi going to di sini adalah pengganti shall atau will tadi, artinya akan ya. Jadi going to di sini artinya akan. Tetap menggunakan kata kerja yang pertama. Jadi misalnya begini kalimatnya. I'm going to go to market tomorrow. I'm going to go to market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Untuk membuat kalimat negatifnya tinggal menambahkan not setelah to be ya. I'm not going to go to market tomorrow. Kalau yes or no question berarti to be-nya di depan, apakah ya. Are you going to go to market tomorrow? Lalu untuk WH question, Anda misalnya mau nanya kemana kamu akan pergi besok. Kemana berarti where ya. Where are you going to go tomorrow? Where are you going to go tomorrow? Kemana kamu akan pergi besok? So, itulah cara membuat future tense untuk be going to form. Nah, fungsinya adalah the only one function untuk ini adalah intention atau niat. Intention berarti kalau saya bilang I'm going to go to market tomorrow, saya sudah niatkan itu. Bahwa besok I will make my time, saya akan sediakan waktu untuk pergi ke pasar. Jelas ya? Jadi intention di sini sudah lebih pasti. Sudah ada kepastiannya di sini dibandingkan shall dan will. Lalu bentuk yang terakhir adalah future tense dengan menggunakan rumus present progressive atau present continuous. Saya sudah bahas sebenarnya di episode yang sebelumnya waktu kita membahas present continuous. Jadi salah satu fungsinya untuk fix future plan atau segala sesuatu rencana yang sudah fix atau sudah pasti. Ya. So, subject to be am is are, verb ing gitu. Saat itu saya membuat contoh I'm coming to your house tonight. Kalau saya bilang I'm coming to your house tonight berarti saya pasti datang. Kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not ya setelah am. So I'm not coming to your house tonight. Aku tidak akan datang ke rumahmu nanti malam. Pasti saya nggak datang karena mungkin saya sibuk atau banyak kerjaan ya. Lalu untuk yes or no question, to be di depan. Are you coming to my house tonight? Are you coming to my house tonight? Menanyakan kepastian apakah jadi datang nanti malam. Kalau ya, yes I am. Kalau no, no I'm not. Kemudian yang terakhir, jika Anda mau menggunakan WH question, maka ambil satu WH-nya ya. Lalu diikuti to be, lalu subject, lalu verb ing. Misalnya what time are you coming to my house? What time are you coming to my house? Anda bisa jawab around 8 o'clock atau around 8 p.m. untuk menunjukkan jam 8 malam saya ke sana. So,
itu cara menggunakan future tense dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting ya, karena kalau kita hanya menggunakan will saja seperti yang kita tahu secara umum, itu tidak menunjukkan degree of certainty-nya. Jadi tidak jelas kita pastikah atau sudah diniatkan atau masih 50% probability. Nah, dalam bahasa Inggris semua sudah diatur dengan jelas. Anda harus paham bagaimana menggunakannya dalam konteks yang tepat. I hope you enjoy learning with me today. And thank you very much for watching. Have a nice day.